Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrizna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kita bisa untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat kita bisa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat kita bisa untuk mengkaji ilmu agama, yaitu ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ingin Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita, yaitu di dalam fadilah bangun malam untuk bertahajud, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ibadah yang besar pahalanya, yang fadilahnya agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan bangun malam untuk beribadah kepada Allah di waktu malam, khususnya adalah ketika akhir malam. Sebagaimana sebelumnya kita mengkaji di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan fadilah-fadilah orang yang bangun malam, meninggalkan tidurnya untuk ibadah kepada Allah. Ini berat bagi hawa nafsu, makanya pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin tahu mana ibadah yang lebih besar pahalanya dari Allah, maka kita lihat, kalau seandainya lebih berat bagi hawa nafsu untuk kita jalankan, itu maknanya pahalanya lebih besar dari Allah. Ibadah yang mudah dijalankan dapat pahala, tapi yang lebih besar lagi berat bagi hawa nafsu, menjalankannya itu terasa berat, ya. Harus benar-benar melawan hawa nafsu. Ini adalah ibadah yang lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah yaitu bangun malam, beribadah di waktu malam. Lalu musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyifatkan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, kuat imannya kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya orang-orang beriman itu menjauhkan badannya dari tempat tidur. Untuk apa? Yad'una rabbahum, memohon kepada Allah, khaufan wa tama'a, dengan rasa takut kepada Allah, mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan, menyedekahkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu ciri orang yang
benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri hamba yang cinta kepada Allah itu nggak akan meninggalkan bangun malam. Tanda orang yang cinta kepada Allah itu pasti selalu senang untuk beribadah di waktu malam, tahajud. Itu tanda hamba-hamba yang cinta kepada Allah, yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin tahu apakah Allah cinta kepada kita atau tidak, maka kita lihat kita cinta kepada Allah atau tidak. Ya, kalau hamba yang cinta kepada Allah, hamba yang cinta kepada Allah, tandanya Allah cinta kepadanya. Kalau hamba yang tidak cinta kepada Allah, berarti tandanya Allah tidak cinta kepadanya. Ya. Juga cara agar bagaimana kita bisa cinta kepada Allah, dicinta oleh Allah, caranya adalah dengan berusaha selalu tahajud bangun malam. Wa qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah menyifatkan orang-orang beriman itu di waktu malam sedikit tidurnya. Wa bil ashari di waktu sahur, maknanya di waktu akhir malam mereka itu yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu istighfar yang paling afdal itu di waktu akhir malam. Kita beribadah, kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadilah orang-orang yang bangun malam, ibadah di waktu akhir malam, afdalu salati ba'dal maktubati salatul lail. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling afdalnya salat setelah salat wajib adalah salat malam. Maknanya salat yang paling besar pahalanya adalah salat wajib. Setelah salat wajib, salat yang paling besar pahalanya adalah salat malam. Ya, sholat di waktu malam, tahajud itu adalah yang paling besar pahalanya setelah sholat wajib. Serta juga ibadah di waktu malam, tahajud, sholat dan lain sebagainya, ini fadilahnya sangat besar. Mengapa? Karena lebih dekat dengan keikhlasan. Sebab gak ada orang yang tahu. Ibadah lebih dekat dengan keikhlasan, itu pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam Al-Quran contohnya misalnya seperti sedekah. Sedekah terang-terangan itu bagus, baik, dapat pahala asalkan ikhlas. Tapi lebih besar pahalanya adalah sedekah sembunyi-sembunyi. Ya, itu lebih besar pahalanya. Mengapa? Karena lebih dekat dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, jika kamu sedekah terang-terangan maka alangkah baiknya, baik itu asalkan ikhlas. Wa in tukhfuha, namun jika kamu sembunyikan, waktu Tuhan fuqara, kamu berikan kepada orang yang fakir, yang memerlukan, itu lebih baik untukmu. Maknanya apa? Lebih besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan berada di bawah naungannya Allah. Gak akan ketakutan, gak akan celaka, akan aman, diamankan oleh Allah. Di antaranya adalah wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lam shimaluhu. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ini istilah saja. Istilahnya benar-benar disembunyikan sampai istilahnya tangan kirinya pun nggak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Jadi ibadah semakin dekat dengan keikhlasan, pahalanya semakin besar. Di antaranya adalah sholat tahajud, bangun malam, ibadah di waktu malam.
Wa qala alaihi salatu wassalam, alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum wa maghfaratun lisayyiati wa manhatun 'anil ithmi wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kerjakanlah bangun malam, ya, kerjakanlah selalu bangun malam, ibadah di waktu malam. Mengapa? Karena bangun malam itu da'bus sholihin qablakum, kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kamu. Kebiasaannya orang soleh itu adalah bangun malam. Bahkan orang tidak bisa disebut sebagai orang soleh kecuali kalau bangun malam, ya, tahajud. Ya, kalau enggak tahajud belum bisa disebut sebagai orang soleh, ya, karena itu adalah kebiasaannya orang soleh. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan ibadah yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah. Ya, ibadah yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah ibadah di waktu malam. Paling cepat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para wali itu tidak diangkat menjadi wali kecuali di waktu malam. Ibadah di waktu malam, tahajud, itu diangkat menjadi wali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maghfaratul lisayyi'at, menghapus dosa-dosa, wa manhatun 'anil ismi, dan mencegah dari perbuatan dosa. Orang kalau bagaimana caranya ingin jauh dari perbuatan dosa, caranya adalah tahajud. Kadang ada orang susah untuk meninggalkan kemaksiatan, perbuatan dosa. Ya, caranya bagaimana? Tahajud, bangun malam, jauh dari perbuatan dosa. Orang semakin jauh dari perbuatan dosa, semakin dekat dengan Allah. Orang dekat dengan perbuatan dosa, walaupun tidak berbuat dosa tapi dekat dengan perbuatan dosa, jauh dari Allah. Jadi semakin jauh dari kemaksiatan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, dan tahajud itu mengusir penyakit dari tubuh. Sehat orang suka bangun malam, ya, menjauhkan penyakit dari badan kita. Makanya orang-orang dulu sehat-sehat, ya, kuat-kuat, panjang umurnya, udah tua masih dalam keadaan sehat. Mengapa? Kebiasaannya adalah bangun malam. Sekarang orang penyakitnya macam-macam, belum tua aja sudah banyak penyakitnya. Naudzubillah min dzalik. Mengapa? Karena tidak bangun malam, nggak ada tahajud. Nah, makanya fadilahnya itu berarti orang tahajud itu dunia dan akhirat. Di dunianya sehat, panjang umur, ya, di akhiratnya fadilahnya, pahalanya banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, ayyuhan nasu afshu salama wa at'imu ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan juga diriwayatkan ketika pertama kali Nabi kita Nabi Muhammad SAW hijrah sampai ke kota Madinah, wasiat pertama yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW apa? Ketika sampai ke kota Madinah, ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, saling ucapkanlah salam satu di antara, ya, satu sama lain, saling mengucapkan salam, saling menyapa dengan ucapan salam. Wa at'imu ta'am, dan berikanlah makan. Mananya suka bantu orang lain, suka bersedekah, suka menolong orang lain. Wa wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, ya, sambunglah hubungan keluarga, tetangga, sahabat, jangan memutus silaturahmi. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Salatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Orang-orang yang sedang tidur di sini siapa? Yaitu orang-orang kafir. Salatlah di waktu malam ketika orang-orang kafir sedang tidur, ya. Jangan kita sama dengan mereka, sama-sama tidur, subuhnya juga ikut kelewatan. Apa bedanya sama orang kafir? Bedanya orang beriman dan orang kafir, di waktu subuh
bangun, apalagi di waktu sebelum subuh, akhir malam bangun. Itu bedanya orang beriman dan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang Islam beriman tapi kebiasaannya seperti orang kafir, ya. Bangunnya jam 7 pagi baru bangun, ya. Jam 8, apa bedanya, ya. Jadi sholatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Maknanya orang kafir, orang munafik sedang tidur, ya. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Caranya bagaimana masuk ke dalam surga dengan selamat? Maknanya nggak mampir dulu ke dalam api neraka, menjalankan tadi itu, yang saling menyapa satu sama lain, mengucapkan assalamualaikum, suka membantu memberi makan kepada orang lain, menyambung silaturahmi dan bangun malam, maka kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Maknanya apa? Ini dijamin oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, salli minal laili walau kahalbi syatin. Dan juga di dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatlah di waktu malam walaupun selama seperti memerah susu. Merah susu kambing atau sapi misalnya, paling berapa menit sih merah susu? Ya, sebentar. Salatlah malam walaupun selama kamu memerah susu. Jadi ibadahlah, tahajudlah di waktu malam walaupun sebentar sekalipun. Istilahnya walaupun 2 rakaat, ya, nggak harus lama, setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu khusus untuk orang-orang yang istilahnya tingkatan tinggi. Tapi untuk kita setidaknya walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun sebelum subuh kita bangun setengah jam sebelum subuh atau 20 menit kita sholat 2 rakaat, ya. Atau sholat witir misalnya 3 rakaat, istighfar, minta ampun kepada Allah, berdoa walaupun sebentar, ya. Jangan tinggalkan sama sekali. Itu sudah mendapatkan fadilahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, syaraful mu'min qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan juga di dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya orang mukmin itu adalah bangun malam. Orang mukmin menjadi mulia kalau bangun malam. Berarti kalau nggak bangun malam nggak mulia. Ada orang, ya, merasa, ya, saya direndahkan, dihina, ya, padahal nggak pernah bangun malam. Memang nggak ada mulianya seperti ini, ya. Kemuliaannya orang mukmin adalah dengan bangun malam baru mulia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kehormatannya orang muslim tidak mengharapkan orang lain. Jadi kemuliaan orang mukmin menjadi mulia di sisi Allah kalau bangun malam. Kalau nggak bangun malam nggak ada mulianya di sisi Allah. Dan kehormatannya orang muslim di mata orang lain adalah dengan apa? Tidak mengharapkan orang lain. Kalau berharap kepada orang lain, ya, selalu minta kepada orang lain, ini nggak ada kehormatannya. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti nggak boleh minta bantuan, boleh-boleh saja minta bantuan, tapi tidak berharap selalu kepada manusia. Berharapnya kepada Allah. Minta bantuan boleh, tapi harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qama bi 'ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Dan juga disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang bangun malam baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an 10 ayat saja, maka tidak ditulis sebagai hamba yang lalai. Jadi orang bangun malam baca Al-Qur'annya 10 ayat, ya, bi asyri ayatin, tidak ditulis sebagai hamba yang lupa kepada Allah, yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Dan barang siapa yang bangun malam membaca 100 ayat, maka ditulis sebagai hamba yang banyak ibadahnya kepada Allah. Baca 100 ayat itu ditulis sebagai hamba yang
qanitin yang banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal mughaffirin, dan barang siapa yang membaca 1000 ayat di waktu akhir malam, di waktu tahajud, maka ditulis sebagai hamba yang kaya nanti di hari akhirat. Orang kaya di akhirat nanti orang yang banyak baca Al-Quran di waktu malam. Waqala ulama min tabarak al-mulku ila akhir Al-Quran alfu ayatin. Para ulama menjelaskan bahwa dari surat Tabarak, surat Al-Mulk, awal daripada juz 29 ya, sampai akhir Al-Quran itu 1000 ayat. Dari surat Al-Mulk awal juz 29 sampai akhir surat An-Nas itu jumlahnya 1000 ayat. Jadi sekali-kali kita amalkan 2 juz ringan ya, apalagi surat-surat pendek 29 dan 30 ya, kita baca sekali-kali agar kita menjadi hamba yang kaya nanti di hari akhirat, membaca 1000 ayat. Wa fil hadits sahih inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu. Dalam hadis yang sahih sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sungguhnya di waktu malam ada saat-saat tidaklah seorang hamba muslim yang memohon kepada Allah kebaikan dari urusan dunia dan akhirat, berdoa pada saat tersebut, melainkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada saat-saat mustajab di waktu malam. Kapan itu? Wa dzalika kullu lailah. Para ulama menjelaskan itu sepanjang malam. Jadi waktu malam ini adalah waktu mustajab. Nah, banyak-banyak doa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kalau hajatnya ingin dikabulkan oleh Allah, banyak berdoa di waktu malam ya, ibadah, tahajud, berdoa memohon kepada Allah. Falau lam yarid fi fadlil laili wa fadli qiyamihi siwa hadzal hadithi lakafa. Al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan kalau seandainya tidak diriwayatkan fadilah bangun malam kecuali hadis ini, itu sudah cukup. Nah, satu hadis aja ini, saat-saat yang mustajab di waktu malam, fadilahnya hanya hadis ini saja itu sudah cukup, apalagi banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan fadilah orang yang bertahajud. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga akhir malam. Ya, Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga akhir malam. Apa makna turun di sini? Bukan Allahnya turun, bukan. Ya. Jadi makna turun di sini adalah rahmat Allah yang khusus turun. Ya, rahmat Allah yang khusus turun ke langit dunia. Rahmat Allah yang khusus turun ke langit dunia. Ya, bukan Allahnya turun. Kalau Allahnya turun, ya ini mustahil bagi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga akhir malam. Ya. Fayaqul hal min da'in fa'astajib lahu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil, mana orang-orang yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Allah memanggil kita setiap malam. Hal min sa'ilin fa'utiyahu, mana orang-orang yang meminta, aku akan berikan permintaannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirallahu, mana orang-orang yang minta ampun, aku akan ampuni dosa-dosanya. Jadi setiap sepertiga akhir malam
Allah selalu memanggil kita. Nah, tapi kitanya lagi tidur. Ya. Coba kita dipanggil sama pejabat, orang kaya, presiden, oh nggak tidur semalaman, ya siap-siap. Ini setiap malam kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam sepertiga akhir malam, ya kurang lebih jam 1, jam 2 sampai subuh. Dipanggil oleh Allah, hal min da'in fa astajiba lahu, mana orang-orang yang berdoa, ya memanggilku, aku akan penuhi panggilannya. Hal min sa'il, mana orang-orang yang meminta, aku akan beri permintaannya. Ya. Hal min mustaghfirin, mana orang-orang yang minta ampun, aku akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi orang yang bangun malam tahajud, khususnya sepertiga akhir malam, itu pasti akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'ammar rahimakallahu hadzal haditha walladzi qablahu. Ya, Al-Imamul Haddad beliau berwasiat kepada kita, perhatikan hadis-hadis ini dan sebelumnya. Wa aktsirin nazara fihima, dan renungkan, hayati ini hadis-hadis yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, la'allahu yansyarihu sadruka, agar mudah-mudahan itu bisa menjadi terbuka dadamu, lapang dadamu, mau untuk sholat tahajud, liqiyamil lail, untuk bangun malam, wa yakful nasyatuka, dan menjadi sempurna semangatmu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam. Karena cara agar kita semangat ibadah adalah dengan mengkaji fadilah-fadilahnya. Itu bisa membuat kita semangat untuk ibadah kepada Allah. Wa tasduq rahbatuka fihi, dan akan menjadi benar keinginanmu di dalam bangun malam. Wa yantafi ankal kasalu wal ghaflah, dan hilang rasa malasmu dan kelalaianmu ketika mengkaji hadis-hadis ini. Ya. Wal iktharu minan naumi alladhi fihi dhihabu barakatil umri wa dhiya'ul waqti, dan hilang kebiasaan tidurmu, banyak tidur di waktu malam. Ya, mengapa? Karena banyak tidur di waktu malam menghilangkan keberkahan umur. Ya, sia-sia waktunya digunakan untuk banyak tidur. Wa qad warada fi ba'dil athar, diriwayatkan anna man yukthiru nauma bil laili ya'ti faqiran yaumal qiyamati. Diriwayatkan di dalam hadis, orang yang banyak tidur di waktu malam nanti di hari kiamat miskin, fakir. Jadi nanti di hari kiamat ada orang kaya, ada orang miskin. Selama-lamanya kalau di dunia orang kaya bisa jatuh jadi miskin, orang miskin bisa menjadi kaya, berubah-berubah. Itu pun sifatnya sementara. Orang sekaya apapun ya bakal meninggal, semuanya akan ditinggalkan. Ketika meninggal orang kaya, orang miskin sama aja, kuburannya ukurannya sama, dimasukkan ke dalam tanah, ya pakaiannya hanya membawa kain kafan, ya sama aja. Tapi nanti di hari akhirat ada orang kaya selama-lamanya kaya, nggak ada akhirnya. Ada orang miskin. Siapa orang kaya? Yang banyak tahajud, selalu tahajud di waktu malam. Siapa orang miskin? Yang banyak tidur di waktu malam. Ini yang diriwayatkan di dalam hadis, ya, sabda-sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warada anna rak'ataini fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. Dan di dalam hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat saja di waktu akhir malam itu adalah harta dari banyaknya harta kebaikan, gudang daripada gudangnya kebaikan. Ya. Jadi minimalnya walaupun hanya 2 rakaat sebelum subuh, bangun 15 menit atau setengah jam, ya, sholat 2 rakaat, banyak doa, ya, istighfar, ngaji sebisanya semampunya, setiap hari istiqomah agar kita menjadi hamba-hamba yang kaya nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal
alamin. Ya, wa qala alaihi salatu wassalam aqrabu ma yakunu rabbu min 'abdihi fi jawfil lail fa in istata'ta an takuna musalliyan fi dzalikal waqti fakun. Dan juga di dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling dekatnya hamba dengan Allah adalah di waktu malam. Itu paling dekat-dekatnya Allah dengan kita di waktu akhir malam. Ya. Fa in istata'ta, jika kamu bisa sholat di waktu akhir malam, maka lakukanlah. Ini wasiatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga hadis yang lain sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu bi sa'idin wahidin fayunadi munadin. Ketika nanti di hari kiamat semua orang dikumpulkan dari awal zaman sampai akhir zaman, dikumpulkan di satu tempat di padang mahsyar. Lalu ada seruan dari malaikat, ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum anil madaji. Mana orang-orang yang dahulu jauh badannya dari tempat tidur di waktu malam. Maknanya mana orang-orang yang suka bangun malam. Fayagumun, bangun orang-orang yang bangun malam, ya. Wahum gali, dan mereka sedikit, gak banyak. Kebanyakan orang yang suka tidur, gak bangun malam. Fayadkhuluna jannata bighairi hisab, yang bangun tadi itu dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Yang lain baru akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga Allah memberi hidayah kepada kita, at-taufik ya kepada kita agar kita bisa mengamalkannya, dan semoga Allah muliakan kita di dunia maupun di hari akhirat. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.